Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Asrini SE MAK. Saya adalah dosen Universitas Ihsan Sidenreng Rapang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Saat ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Audit Teknologi Informasi. Mata kuliah Audit Teknologi Informasi ini merupakan mata kuliah yang ada pada semester ganjil, tepatnya pada semester 5 dengan bobot SKS 3. Mata kuliah Audit Teknologi Informasi ini memberikan pemahaman mendalam tentang konsep-konsep kunci dalam pemeriksaan sistem informasi. Melalui kurikulumnya, mahasiswa diajak untuk memahami pentingnya pengendalian internal, keamanan informasi, manajemen risiko, dan etika auditor dalam konteks teknologi informasi. Selain itu, mahasiswa juga akan mempelajari metode pemeriksaan sistem informasi, termasuk teknik pengumpulan bukti dan pengujian kontrol, serta bagaimana melakukan audit terhadap kinerja sistem. Aspek-aspek ini membekali mahasiswa dengan keterampilan yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko, memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem informasi dalam suatu organisasi. Keseluruhan, mata kuliah ini merangkul pendekatan holistik terhadap audit teknologi informasi, mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi auditor yang kompeten dan berkualitas di bidang ini. Adapun CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang ada dalam mata kuliah Audit Teknologi Informasi ini, yang pertama, mampu menjelaskan konsep dasar audit teknologi informasi dan mengidentifikasi tujuan serta manfaat dari audit teknologi. CPMK yang kedua, mampu mengidentifikasi dan menjelaskan standar audit yang relevan dalam konteks teknologi informasi. CPMK yang ketiga, mampu menggunakan kerangka kerja audit seperti Control Objective for Information and Related Technologies atau ISO untuk mengarahkan proses audit. CPMK yang keempat, mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko keamanan dalam lingkungan teknologi informasi. CPMK yang kelima, mampu merancang dan melaksanakan pengujian kontrol internal pada sistem teknologi informasi. CPMK yang keenam, mampu mengidentifikasi kelemahan dan potensi kerentanan dalam sistem informasi. CPMK yang ketujuh, mampu mengaudit keamanan jaringan dan infrastruktur teknologi informasi. Dan yang terakhir, CPMK yang ke-8, mampu mengaudit sistem aplikasi termasuk pengembangan perangkat lunak dan implementasi aplikasi dan mengevaluasi kepatuhan terhadap standar pengembangan perangkat lunak. Sub CPMK yang ada dalam mata kuliah ini, yang pertama, mampu memahami konsep dasar audit teknologi informasi, mengidentifikasi perbedaan antara audit internal dan eksternal, serta menjelaskan tujuan dan manfaat dari audit teknologi informasi. Sub CPMK yang kedua, mampu menjelaskan standar audit yang relevan dalam konteks teknologi informasi, serta menerapkan kerangka kerja audit untuk mengarahkan proses audit. Kemudian sub CPMK yang ketiga, mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko keamanan dalam lingkungan teknologi informasi, serta menganalisis kebijakan keamanan dan prosedur yang ada. Sub CPMK yang keempat, mampu mengidentifikasi kelemahan dan potensi kerentanan dalam sistem informasi. Sub CPMK yang kelima, mampu merancang dan melaksanakan pengujian kontrol internal sistem teknologi informasi dan mengevaluasi keefektifan kontrol internal untuk melindungi integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi. Sub CPMK yang keenam,
mampu mengaudit keamanan jaringan dan infrastruktur teknologi informasi, dan mengidentifikasi ancaman keamanan dan melaksanakan langkah-langkah mitigasi. Sub-CPMK yang ketujuh, mampu mengaudit sistem aplikasi termasuk pengembangan perangkat lunak dan implementasi aplikasi serta mengevaluasi kepatuhan terhadap standar pengembangan perangkat lunak dan best practice. Sub-CPMK yang ke-8, mampu menyusun laporan audit yang mencakup temuan, rekomendasi, dan langkah-langkah perbaikan serta berkomunikasi efektif dengan pemangku kepentingan terkait hasil audit. Adapun bahan kajian yang ada dalam materi pembelajaran ini, yang pertama, pengenalan audit teknologi informasi, yang kedua, kerangka kerja audit teknologi informasi, yang ketiga, proses audit teknologi informasi, yang keempat, manajemen risiko teknologi informasi, yang kelima, keamanan informasi, yang keenam, audit keamanan fisik, yang ketujuh, kepatuhan hukum dan peraturan, yang kedelapan, etika profesional dalam audit, dan yang kesembilan, tren dan isu terkini dalam audit teknologi informasi. Adapun referensi di dalam mata kuliah ini, yang pertama, kontrol dan audit teknologi informasi dari Wahyudin, publish tahun 2023, kemudian yang kedua dari James Hall, Tommy Singleton, mengenai information technology, auditing and assurance, audit dan asuransi teknologi informasi, yang diterbitkan oleh Salim Pampat tahun 2011. Nah, kemudian didukung oleh referensi dari jurnal Rio Kurnia Chandra yang diterbitkan tahun 2015 mengenai audit teknologi informasi menggunakan framework COBIT 5. Kemudian yang kedua, jurnal dari Muhammad Saleh tahun 2021 mengenai penerapan framework COBIT 2019 pada audit teknologi informasi di Politeknik 19. Nah, yang ketiga, mengenai dari jurnal Duma Megaria Elizabeth tahun 2019, yaitu kajian terhadap peranan teknologi informasi dalam perkembangan audit komputerisasi. Itulah tadi pemaparan singkat mengenai mata kuliah ini. Baiklah, berikut video pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Ya, oke. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai manajemen risiko teknologi informasi. Nah, sebelum kita masuk ke materi manajemen risiko teknologi informasi, minggu lalu kita telah membahas mengenai kerangka kerja audit teknologi informasi. Nah, siapa yang bisa menjelaskan kembali apa atau bagaimana kerangka kerja dari audit teknologi informasi tersebut? Oke, silakan Yusuf untuk lebih. Kerangka kerja audit teknologi informasi yaitu perencanaan, pengumpulan data, dan evaluasi. Oke, terima kasih Yusuf. Jadi, minggu lalu itu kita telah membahas mengenai kerangka kerja teknologi informasi. Nah, tadi telah dijelaskan oleh teman kalian bahwa kerangka kerja audit teknologi informasi itu terdiri dari tiga. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah pengumpulan data, dan yang ketiga adalah evaluasi. Nah, baik, kita masuk ke materi selanjutnya mengenai manajemen risiko teknologi informasi. Nah, kalau kita berbicara mengenai manajemen risiko teknologi informasi, berarti kita berbicara mengenai cara mengidentifikasi, menganalisis, dan mengantisipasi berbagai risiko yang terjadi atas pemanfaatan teknologi informasi. Identifikasi aset dan nilai bisnis. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi aset teknologi informasi tersebut. Nah, seperti apa? Nah, di dalam mengidentifikasi aset itu yang diidentifikasi adalah perangkat kerasnya, kemudian perangkat lunak, data dan infrastruktur yang kritis bagi bisnis.
Nah, setelah kita mengidentifikasi aset, kemudian kita nilai kembali aset tersebut bagaimana aset ini berguna bagi bisnis ke depannya. Setelah itu maka melakukan klasifikasi aset. Nah, klasifikasi aset di sini berdasarkan dari tingkat kepentingan dan kerahasiaan untuk menetapkan prioritas kontrol. Jadi ingat kembali deh, di dalam perusahaan itu kalau kita menggunakan audit teknologi informasi, yang pertama itu harus kita lakukan adalah kita mengidentifikasi mengenai aset teknologi informasi. Nah, setelah kita mengidentifikasi aset tersebut, kemudian kita nilai bisnisnya itu bagaimana aset kedepannya, apakah lebih berguna atau sebaliknya berguna untuk bisnis kedepannya. Terus kita mengklasifikasikan aset tersebut, tapi dengan catatan ini pada saat aset tersebut menggunakan teknologi informasi, jadi berhubungan dengan teknologi informasi. Selanjutnya itu kita mengidentifikasi ancaman-ancaman yang muncul akibat penggunaan teknologi informasi. Nah, yang pertama itu ada namanya ancaman dari dalam atau ancaman internal. Nah, di ancaman internal ini kita mengidentifikasi mengenai kesalahan penggunaannya, kemudian insiden keamanan dan akses yang tidak terduga dari dalam organisasi. Nah, setelah kita mengidentifikasi ancaman dari adanya serangan cyber, kemudian ada bencana alam dan gangguan pasokan dari luar organisasi. Mungkin kalian biasa dengar ya kalau misalnya teknologi informasi itu sangat erat kaitannya dengan serangan-serangan cyber ya, biasa mendengar gitu. Kalau teknologi itu sangat erat kaitannya dengan ancaman berupa serangan cyber, apalagi bencana-bencana alam toh pasti berhubungan gitu dengan teknologi. Nah, kemudian yang ketiga itu identifikasi ancaman teknologinya. Nah, kalau di teknologi itu ancaman yang terjadi biasanya mengenai kerentanan perangkat lunak, kemudian hardware dan kegagalan perangkat keras. Jadi ini digunakan dalam perusahaan. Ini perusahaan yang pertama itu ancaman-ancaman yang terjadi dari dalam, kemudian ancaman yang terjadi dari luar, kemudian pada teknologi itu sendiri. Oke, selanjutnya, nah setelah kita mengidentifikasi, maka kita melakukan analisis. Yang kita analisis di sini adalah kemungkinan terjadinya dan dampak potensial dari teknologi tersebut. Nah, setelah kita melakukan identifikasi, kemudian kita melakukan analisis, kemudian yang ketiga kita melakukan pelaporan. Nah, pelaporan di sini tentang rekomendasi atau ditemukannya misalnya pada saat kita melakukan identifikasi, pada saat kita melakukan analisis ada yang kita temukan. Nah, disitulah di pelaporan nanti akan kita rekomendasikan perbaikan atas temuan kita pada saat identifikasi dan analisis. Nah, itu kemungkinan terjadinya dan dampak potensialnya. Nah, setelah kita identifikasi, kemudian kita evaluasi risiko tersebut. Nah, di evaluasi risiko ini berdasarkan kriteria yang ditetapkan seperti toleransi risiko organisasi. Nah, setelah kita identifikasi risiko, kemudian kita evaluasi risiko, kemudian kita melakukan mengenai strategi mitigasi. Nah, strategi mitigasi ini kita mengembangkan strategi untuk memitigasi risiko yang diterima. Seperti kita bisa menghindari, mentransfer atau menerima risiko tersebut. Mitigasi terhadap dampak. Nah, di identifikasi dampak ini kita menentukan dampak potensial yang dapat terjadi jika risiko tersebut menjadi kenyataan. Seperti adanya gangguan operasional, kerugian finansial, atau reputasi buruk. Nah, yang kedua, setelah kita mengidentifikasi dampak, maka kemudian kita melakukan analisis. Nah, di sini analisis dampak berbicara mengenai kriteria yang ditetapkan, seperti bagaimana durasi, biaya, dan tingkat layanan yang terpengaruh. Ingat tidak jadi kalau kita menganalisis ketika kita menilai sesuatu itu, maka yang pertama harus kita lakukan adalah identifikasi. Identifikasi apapun itu yang ingin kita analisis. Misalnya dampak, yang pertama adalah identifikasi dampak, kemudian yang kedua adalah analisis dampak. Nah, setelah kita mengidentifikasi, kemudian kita analisis, maka yang ketiga adalah
pengambilan keputusannya di sini. Yang ketiga, misalnya di sini adalah rencana mitigasi, di mana kita mengembangkan rencana untuk memitigasi dampak seperti proses pemulihan bencana dan rencana kontingensi. Teknologi informasi yang pertama harus kita lakukan adalah melakukan kebijakan di dalam suatu perusahaan. Nah, kebijakan di sini adalah kita menetapkan kebijakan dan prosedur keamanan teknologi informasi yang jelas dan dapat diterapkan. Nah, setelah kita memasukkan kebijakan di dalam suatu perusahaan, kemudian kita melakukan pelatihan terhadap karyawan tentang praktik keamanan teknologi yang baik. Nah, kita sudah melakukan kebijakan, kemudian kita juga melakukan pelatihan terhadap karyawan, kemudian ada namanya pemantauan. Kita memantau aktivitas dan kepatuhan terhadap kontrol yang telah diimplementasikan terhadap karyawan. Nah, yang keempat itu melakukan audit. Nah, audit di sini kita lakukan secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas kontrol dan mengidentifikasi area perbaikan. Nah, ini adalah implementasi dan pemantauan kontrol terhadap teknologi informasi untuk perusahaan. Jadi kalau misalnya ibu punya perusahaan dan menggunakan teknologi informasi, bagaimana ibu ini bisa mengimplementasikan dan memantau kontrol mengenai teknologi informasi itu dengan baik. Nah, pertama kan ibu ini harus melakukan kebijakan terhadap perusahaannya ibu, bagaimana supaya teknologi informasi itu bisa baik. Nah, tidak hanya itu, ibu juga harus melakukan pelatihan terhadap karyawannya. Nah, setelah melakukan pelatihan terhadap karyawan, maka saya atau ibu ini akan memantau kalian bagaimana dengan pelatihan yang sudah diberikan, apakah sudah memenuhi atau tidak. Nah, setelah saya memantau, maka saya akan melakukan audit dari hasil kerja karyawan-karyawannya. Nah, oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya, silahkan ya, ada. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya yaitu bagaimana manajemen risiko berperan dalam pengambilan keputusan, Bu? Oke, pertanyaan yang bagus dari teman kalian, bahwa bagaimana manajemen risiko teknologi informasi ini dalam pengambilan keputusan. Nah, manajemen risiko teknologi informasi ini di dalam pengambilan keputusan itu sangat bagus ya, karena memberikan informasi yang cukup. Nah, kemudian dengan adanya teknologi informasi ini, maka di dalam pengambilan keputusan itu akan sangat bagus, karena kita bisa memilih tindakan-tindakan apa yang harus kita ambil dengan adanya manajemen risiko di dalam teknologi informasi. Oke dek, bagaimana? Udah puas? Oke, jadi minggu depan tugas kalian adalah mengevaluasi materi kita hari ini. Jadi ibu nantinya minggu depan akan mengevaluasi kembali materi-materi yang ibu sampaikan hari ini. Itu saja tugas kalian. Oke, mungkin perkuliahan kita untuk hari ini cukup sampai di sini. Kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan, bisa WA ibu kembali. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi video pembelajaran saya di dalam kelas. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.